Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yuni Dwi dengan NIM 121230097. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal artikel kimia analisis dengan tema titrasi kompleksometri. Selamat menyaksikan. Di sini jurnal yang saya gunakan berjudul Photobasis Transition Metal Complex, yang merupakan karya dari Oliver et al. Pada abstrak membahas mengenai kompleks logam transisi memiliki sifat fotobasik yang sangat menjanjikan yang untuk digunakan aplikasi kimia, di mana abstraksi proton merupakan salah satu langkah kunci. Fotobasa adalah molekul yang menunjukkan peningkatan kebasaan dalam tereksitasi, terutama yang dapat diaktifkan dengan cahaya tampak, menjadikannya sangat menarik. Nah, sifat ini dipengaruhi oleh kompleks logam transisi yang memiliki substitusen basik, karena transfer muatan dari logam ke ligan. Kerapatan elektron pada substitusen meningkat sehingga menjadi lebih basa. Artikel ini bertujuan menguraikan konsep fotobasa menggunakan foto kompleks logam transisi dan memberikan tinjauan literatur yang tersedia saat ini. Nah, ini tadi merupakan gambaran sekilas mengenai materi yang akan interaksi antara energi khususnya cahaya dengan senyawa kimia kita dapat menjadi fokus penelitian sejak tahun 1860-an. Nah, sejak saat itu mulai muncul di zaman spektroskopis modern baru, yaitu pada zaman 1950-an itu. Semakin banyak teknik spektroskopis ini tuh digunakan untuk mempelajari keadaan tereksitasi senyawa kimia dan reaktivitas spesifiknya dengan peralatan canggih. Nah, sebelum itu kita membahas pengertian tereksitasi dulu. Atom atau molekul dapat dikatakan tereksitasi ketika molekul ini dapat menyerap dalam bentuk cahaya, listrik, atau panas, sehingga menyebabkan elektron-elektron di dalamnya untuk melompat ke orbital yang lebih tinggi. Nah, artinya itu dalam keadaan di mana atom atau molekul telah menyerap energi dan elektron-elektronnya telah dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi dari yang biasanya mereka miliki dalam keadaan dasar. Nah, dalam waktu tertentu ini atom atau molekul ini akan kembali dalam keadaan semula dengan melepas energi yang mereka serap, seringkali dalam bentuk energi cahaya atau panas. Nah, dengan ini tuh memungkinkan banyaknya reaksi kimia yang menjadikan dasar dari berbagai proses kimia dan fisika, termasuk fotokimia. Foto asam dan foto basa adalah jenis senyawa yang memiliki sifat asam atau basanya itu berubah ketika tereksitasi. Seperti yang dikatakan tadi, yaitu tereksitasi itu menyerap cahaya. Nah, foto asam itu ketika senyawa menjadi lebih mudah melepaskan proton setelah tereksitasi, sehingga sifatnya menjadi lebih asam. Sebaliknya, foto basa adalah senyawa yang menjadi lebih mudah menerima proton setelah tereksitasi, sehingga menjadi lebih basa. Nah, konsep ini tuh berhubungan dengan proses yang disebut dengan transfer proton keadaan tereksitasi atau excited state proton transfer. Ketika sebuah molekul tereksitasi, maka molekul ini akan mendapatkan energi tambahan dan dapat memindahkan proton dari satu bagian molekul ke bagian lainnya atau antar molekul. Transfer proton ini penting dalam berbagai reaksi kimia dan proses biologis seperti fotosintesis,
dan produksi energi dalam sel melalui sintesis ATP. Dalam reaksi-reaksi ini seringkali transfer proton terjadi bersamaan dengan transfer elektron yang dikenal dengan sebagai transfer elektron berpasangan proton atau proton complex electron transfer atau yang disebut PCET, ESPT antar molekul, di mana proton dipindahkan antara dua molekul yang berbeda, memainkan peran penting di berbagai aplikasi, misalnya dalam pemisahan air untuk menghasilkan hidrogen dan berbagai reaksi lainnya yang dikendalikan oleh cahaya. Nah, beberapa senyawa yang mengandung logam transisi ini dapat bertindak sebagai fotobasa, di mana setelah menyerap cahaya mereka menjadi lebih basah dan menarik proton menjadi lebih kuat. Fotoasam yang merupakan pasangan fotobasa umumnya ini mengandung gugus hidroksil atau OH aromatik yang menunjukkan peningkatan keasaman dalam keadaan tereksitasi, seringkali lebih dari 6 unit pKa dibandingkan dengan keadaan dasarnya. Contoh paling menonjol dari senyawa semacam ini itu adalah fenol, naftalon, dan pironol. Dalam proses ini, molekul tereksitasi foto atau BH berdisosiasi menjadi proton atau ion hidrogen dan anion B-. Spesies anion ini kemudian meluruh kembali keadaan dasarnya membentuk pasangan ion hidrogen dan B negatif yang dapat berdisosiasi untuk mengalami rekombinasi membentuk kembali senyawa BH awal. Setiap tahap dalam proses ini tuh memiliki konstanta laju sendiri karena semua tahap berada dalam kesetimbangan. Keseluruhan tahap tadi itu disebut dengan siklus Foster. Kita lanjutkan slide selanjutnya, yaitu perbedaan fotoasam dan generator fotoasam. Ketika kita membahas fotoasam, kita tuh harus bisa membedakan asam foto dan apa yang disebut generator fotoasam. Nah, keduanya itu sama-sama melepaskan proton saat tereksitasi oleh cahaya. Namun perbedaan yang mendasar ini antara keduanya yaitu PAG mengalami fotodisosiasi yang tidak dapat dirubah, sehingga spesies aslinya tidak dapat diregenerasi setelah eksitasi dan konversi kembali ke keadaan dasar. Nah, sebaliknya dalam kasus fotoasam, spesies asli dapat diregenerasi melalui rekombinasi yang dikontrol secara termal. Nah, PAG ini telah banyak diteliti dan digunakan di berbagai aplikasi seperti polimerisasi, pengembangan polimer, dan cairan ionik seperti aplikasi medis. Nah, kalau generator fotobasa ini tuh juga telah dikembangkan dengan cara yang mirip, yaitu melepas basa kuat saat tereksitasi oleh cahaya. Contohnya ini di dalam karya Cameron and Fricke yang menghasilkan basa amina dari prekursor uretan yang fotolabil, dan sejak itu berbagai basa kuat lain seperti amidin, guandin, fosfazen, dan kerben telah dikembangkan. Kemudian dengan kita memahami adanya perbedaan mekanisme dari kerja fotoasam dan fotobasa serta generator fotoasam dan fotobasa, kita itu dapat mengembangkan aplikasi yang memanfaatkan reaksi kimia yang dikendalikan oleh cahaya, baik dari konteks polimerisasi, produksi energi, maupun aplikasi medis. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kuantifikasi delta pKa. Untuk mengukur perbedaan keasaman suatu senyawa dalam keadaan dasar elektronik atau pKa dan keadaan
tereksitasi, sejumlah metode telah dikembangkan. Nah, metode-metode ini dapat diterapkan pada senyawa organik maupun senyawa organologam atau yang disebut dengan koordinasi. Sebagai contohnya itu sistem quinolin yang akan digunakan. Metode pertama itu spektrum UV atau FIS. Spektrum UV metode pertama ini atau spektrum UV atau FIS ini didasarkan pada spektrum serapan dan emisi UV atau FIS senyawa yang dicatat pada nilai pH yang berbeda. Pendekatan ini berlaku untuk senyawa koordinasi seperti kompleks Ru2 dengan ligan karboksilat dengan menggunakan analisis bentuk garis Frank-Condon untuk mengoreksi spektrum. Nilai pKa dapat ditentukan dari kurva kalibrasi Henderson-Hasselbalch jika tidak tersedia dari literatur. Dalam kasus quinolin, kesenjangan energi 0 dapat diperoleh dengan melapisi spektrum serapan dan emisi masing-masing spesies terprotonasi NqH+, dan terdeprotonasi Nq. Persamaan pertama itu yang digunakan untuk menentukan nilai delta pKa, yaitu pKa tereksitasi sama dengan pKa plus 2,86 dikali ENQ dikurangi ENQH plus per 2,303 RT. Di sini ENQ dan ENQH plus mewakili energi quinolin dalam keadaan terdeprotonasi dan terprotonasi, sedangkan R itu merupakan konstanta gas yang sebesar 8,314 Joule per mol Kelvin dan T itu suhu. Kemudian metode yang kedua yaitu rata-rata toleransi dan penyerapan maksimal. Metode ini untuk menghitung NHQ dan NHQH+ dari maksimum masing-masing spektrum serapan dan emisi dengan persamaan ENQ itu NHC dikali NV NQA plus VNQE per 2, dan untuk menghitung ENQH plus itu NHC dikali VNQH plus A ditambah V NQH plus E dibagi 2. Di sini VA dan VE masing-masing mewakili bilangan gelombang maksimum serapan dan emisi. Kemudian N adalah konstanta Avogadro, yaitu senilai 6,022 dikali 10 pangkat 3 mol pangkat min 1, dan H adalah konstanta Planck senilai 6,625 dikali 10 pangkat min 34 Joule second, dan C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 10 cm per sekon. Kemudian metode selanjutnya yaitu titrasi emisi. Titrasi emisi menggunakan persamaan untuk menentukan pKa tereksitasi, di mana kurva titrasi asam basa dihasilkan dengan mengukur evolusi emisi sebagai fungsi pH. pH ditentukan dari pKa tereksitasi dikurangi log dikali torsi NQH plus per torsi NQ. Di sini torsi NQH plus dan torsi NQ adalah masa hidup keadaan tereksitasi dari spesies terprotonisasi dan terdeprotonisasi. Persamaan ini bekerja dengan asumsi bahwa keadaan seimbang telah tercapai dan laju peluruhan florensi jauh lebih lambat dibandingkan konstanta laju protolitik.
Metode-metode ini menawarkan peluang untuk menyelidiki proses transfer elektron dalam keadaan tereksitasi dengan berbagai pengorbanan terkait keakuratan dan keandalan data. Dua metode pertama yang didasarkan pada siklus Forster yang melibatkan pendekatan termodinamika. Hal ini memungkinkan untuk memperkirakan nilai pKa dan menentukan apakah senyawa jauh lebih asam atau basa dalam keadaan tereksitasi. Titrasi fotometrik yang merupakan metode ketiga ini memberikan hasil yang lebih akurat karena tidak bergantung pada asumsi termodinamika. Selain itu, pengukuran elektrokimia untuk penentuan nilai pKa didasarkan pada penentuan potensial reduksi dan oksidasi suatu senyawa pada berbagai nilai pH. Lanjut pada poin ketiga, yaitu kompleks logam transisi fotobasa, di mana pada poin 3 ini ada subbab 3.1 tantangan menentukan pKa atau pKa tereksitasi. Dalam menentukan nilai pKa dan pKa tereksitasi secara akurat merupakan tantangan yang kompleks. Pengumpulan data yang tepat dan analisis yang cermat menggunakan siklus Forster yang tadi telah dijabarkan di persamaan 1 dan 2 atau yang sering disebut dengan analisis umur emisi di persamaan 3 itu sangat penting. Namun terdapat beberapa kendala yang sering ditemui seperti kompleks yang tidak memancarkan emisi atau memiliki keseimbangan protonasi atau deprotonasi yang tumpang tindih sehingga sulit untuk didekonvolasi. Oleh karena itu, kuantifikasi pKa dan pKa tereksitasi seringkali tidak sederhana. Sebagai contoh kasus, ini di sini ada gambar kompleks RuBPY 24,4 DCBPY 2+, 1,44 DCBPY 22 dipiridil 44 dikarboksilik acid. Mungkin nanti singkatannya akan saya tampilkan di akhir video. Contoh ini kompleks ini itu mampu menjalani 2 langkah deprotonasi reversibel yang telah dipelajari secara ekstensif. Meskipun kompleks ini tampak sederhana, nilai pKa dan pKa tereksitasi yang dilaporkan berbeda secara signifikan antara berbagai studi dan model baru atau revisi yang sering dikembangkan untuk merasionalisasikan perilaku asam basa yang diamati. Poin yang kedua yaitu pengaruh pola substitusi. Pola substitusi ligan pada kompleks logam transisi secara signifikan mempengaruhi fotofisika keadaan tereksitasi dengan nilai pKa tereksitasi. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan pada kompleks karboksi seperti 2, 3, dan 4 di mana posisi substitusen relatif terhadap situs pengikat lignan yang sangat berpengaruh. Kemudian ada Thub et al. Pada tahun 1968 menyajikan contoh awal kompleks logam transisi dengan sifat fotobasa menggunakan ligan diazin yang berkoordinasi dengan perancah atau NH45RU2+, kompleks piarin menunjukkan peningkatan kebasaan dalam keadaan tereksitasi dengan pKa tereksitasi 7,3 ditandai dengan pergeseran pita MLCT dari 479 nanometer menjadi 529 nanometer. Sementara itu, kompleks piridazin memiliki pKa sebesar 0,3 dan pKa
eksitansi 6,5. Hal ini menunjukkan peningkatan kerapatan elektron pada atom nitrogen non-karbokoordinasi dalam keadaan tereksitasi. Kompleks 9 yang kurang basa dalam keadaan dasar elektronik dibandingkan ligan bebas, menunjukkan peningkatan kebebasan dalam keadaan tereksitasi dengan pKa tereksitasi yaitu 1,9. Penggunaan ini menunjukkan pentingnya pola substitusi dalam menentukan keadaan dan nilai pKa tereksitasi dari kompleks logam. Di sini terdapat gambar mengenai skema kompleks nomor 6-8 beserta nilai pKa dan pKa tereksitasi sebagai perbandingan. Nilai pKa dari ligan diazin dicantumkan. Nah, nilai pKa dari sistem asli dihitung dari pergeseran frekuensi pita MLCT dalam spektrum serapan. Nah, penulis ini tuh melaporkan bahwa kompleks 9 itu kurang basa dalam keadaan dasar elektronik dibandingkan dengan ligan bebas. Namun, kompleks ini tuh menunjukkan sedikit peningkatan kebasaan dalam keadaan tereksitasi dengan pKa itu 1,9. Temuan ini terkait dengan simetri keadaan dasar elektronik orbital T2G yang mengurangi kontribusi elektronik pada posisi 3 ligan. Kompleks yang mengandung pirazin 8 2 kali lipat lebih basa dibandingkan dengan ligan pirazin terprotonasi tunggal. Berdasarkan siklus Forster, pKa tereksitasi sebesar 7,3 diperkirakan untuk kompleks 6. Setelah protonasi, pita MLCT bergeser secara batokromik menunjukkan interaksi keadaan dasar yang signifikan antara orbital di logam dan sistem konjugasi P dari ligan N heteroaromatik. Ikatan balik ini meningkatkan kebasaan kompleks 8 yang relatif terhadap ion parazinium. Kompleks yang mengandung piridazin 10 dilaporkan memiliki pKa sebesar 0,3 dibandingkan dengan pKa sebesar 2,3 untuk ligan bebas dan pKa tereksitasi sebesar 6,5. Peningkatan kebasaan pada saat eksitasi ini dikaitkan dengan peningkatan kerapatan elektron dan atom hidrogen non-karbon ligan. Nah, penelitian pada kompleks Ru3 yang sesuai menguatkan asumsi ini dengan pKa sebesar minus 0,8 ditemukan untuk kompleks 8 teroksidasi. Dijelaskan oleh back donation, elektron dari orbital T2 ke orbital P diartikan ligan yang tidak terisi. Kemudian Ward et al. Mempelajari serangkaian kompleks heteroleptik Ru2 yang mengandung gugus basa klasik atau asam pada salah satu ligan bidentat dengan fokus pada efek substitusi dan jarak antar pusat R2 dan gugus sensitif pH. Pada kasus unit piridin, fotobasistas sedang terdeteksi pada kompleks 11, delta pKa itu sama dengan 1,6 dan kompleks 12 delta pKa itu 1,8.
Lokasi terprotonasi yang terlalu jauh dari pusat Ru2 mengurangi fotobasisitas kompleks. Kompleks yang mengandung fenol 13 dan 14 tidak menunjukkan perilaku fotoasid yang diharapkan dengan nilai pKa tereksitasi yang identik dengan nilai pKa pada keadaan dasar. Namun pada kompleks 14 mampu membentuk struktur quinoid pada pH tinggi, menghasilkan pita serapan baru pada energi tinggi. Kemudian Yang Cao et al. Melaporkan perbandingan rangkaian kompleks isomer 1, 4, dan 5 menunjukkan bahwa efek setrik dari posisi gugus COOH mempengaruhi sifat fotofisika. Kompleks 4 menunjukkan nilai delta pKa terbesar sebesar 3,1 terkait dengan ikatan H intramolekul antara substituen dalam keadaan terdeprotonasi tunggal. Ligan 2,3 bis 2 piridil pirazin digunakan oleh Starkers et al. Untuk merakit kompleks heterolektik RuBPG2 2+ pada kompleks 15 nilai pKa sangat rendah, yaitu minus 4,9 yang diperkirakan dari titik belok kurva titrasi serapan dengan spesies terprotonasi tunggal distabilkan oleh ikatan H intramolekul. Namun pKa tereksitasi dari 15 tidak dapat ditentukan melalui studi titrasi emisi. Selanjutnya, Nazarudin dan Kalyana Sudara memperluas topik ini dengan mempelajari berbagai kompleks Ru dengan ligan DPP atau diprimidin, masing-masing kompleks 15 hingga 19 dan 20. Sepengetahuan mereka, kompleks DPP ini memiliki delta pKa terbesar dari semua kompleks yang dilaporkan hingga saat ini. Dalam kasus ini, satu titik belok diamati pada kurva titrasi dan spesies terprotonisasi tidak mengeluarkan emisi. Namun, tidak dapat diklarifikasi apakah protonasi terjadi pada atom pirazinil N yang tidak terkoordinasi atau pada bagian piridil yang jauh. Protonasi pada atom pirazinil N yang tidak terkoordinasi lebih mungkin terjadi mengingat perubahan fotofisika besar yang diamati saat protonasi. Perubahan drastis seperti itu seharusnya melibatkan lokasi yang dekat dengan pusat logam serta komunikasi elektronik yang baik. Nilai pKa atau pKa tereksitasi dan data fotofisika yang relevan dari kompleks 15 hingga 20 juga dirangkum pada tabel. Nah, nilai delta pKa yang diamati sangat tinggi dan bergeseran biru maksimum serapan dan emisi serta peningkatan massa tereksitasi dijelaskan oleh korelasi orbital molekul tak terisi terendah atau sebut LUMO ligan dengan pita MLCT kompleks. Donasi elektron dari ligan ke pusat Ru2 menyebabkan pergeseran biru. Diduga bahwa efek ini tuh dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan ligan dengan karakter asektor P yang lebih tinggi. Hal ini tuh memungkinkan persaingan yang efektif untuk kerapatan elektron P karena kemampuan donasi balik DPP yang kuat. DPP pKa yaitu 0,8 dibandingkan dengan kompleks 15 sampai 19 pKa-nya itu minus 3,7 hingga minus 4,8. Subbab selanjutnya yaitu simetri selama reaksi asam basa.
pengaruh simetri terhadap foto bahasa kompleks dievaluasi. Pola substitusi ligan serta penggunaan beberapa ligan identik atau unik dapat mengubah simetri dan gugus titik kompleks logam tersebut. Misalnya nih, kompleks 11 dan 12 sangat mirip, tetapi mempunyai kesimetrisan yang berbeda. Selain itu juga ada contoh di kompleks 19 yang juga sangat simetris dibandingkan dengan kompleks 16, 17, 18, dan 20 yang dipelajari oleh Nazarudin dan Kalyana Sudaram. Meskipun pengaruh simetris di alam tidak dapat dilebih-lebihkan, hal ini juga berlaku ketika mempertimbangkan proses protonasi. Tuas, DKK, serta Fritz de Maasmaeker et al. Menyoroti perubahan ini dalam studi masing-masing tentang kompleks yang banyak situs dasar. Dalam kedua kasus tersebut, perubahan simetris kompleks setelah protonasi atau deprotonasi menyebabkan perubahan signifikan pada sifat foto bahasa kompleks. Pada tahun 1983, Richard DKK menganalisis reaksi asam basa dari kompleks homolepotik BPZRU21. Kompleks ini tuh menawarkan total 6 atom N yang tidak terkoordinasi sebagai tempat protonasi yang ditunjuk. Jumlah spesies terprotonasi berbeda dengan yang hadir pada waktu tertentu ditentukan melalui metode masting. Pada dasarnya, metode grafis ini dapat diterapkan pada larutan yang mengandung setidaknya 2 spesies penyerap yang berbeda dalam kesetimbangan satu sama lain. Sebagai salah satu keuntungannya, pembuatan mengenai stokiometri tidak perlu dilakukan dengan asumsi mengenai keteguhan konstanta keseimbangan sudah tidak diberlakukan lagi. Liver DKK mampu memastikan langkah protonasi individu kompleks 12 berdasarkan percobaan titrasi pendaraan. Kemudian pada gambar ini itu memperlihatkan perbandingan spektrum sarapan ketiga kompleks tersebut dalam 2 kondisi berbeda, yaitu dalam larutan berair dengan pH netral yang itu tuh ditunjukkan dengan garis putus-putus, dan dalam larutan oleum 6% ditunjukkan dengan garis yang padat. Spektrum serapan menggambarkan seberapa banyak cahaya yang diserap oleh kompleks pada berbagai panjang gelombang. Dalam hal ini, perubahan dari larutan berair pH netral menjadi larutan olenium 6% menyebabkan perubahan dalam intensitas dan pola serapan kompleks yang menunjukkan adanya interaksi antara kompleks dengan larutan. Kemudian lanjut ke poin 3.4, yaitu pengaruh ligan aksesori atau pendukung. Penelitian ini meneliti pengaruh ligan aksesori terhadap sifat fotofisika kompleks RU2. 2 set kompleks 24 sama 34 dan 35 dengan 38. Hal ini tuh diselidiki melalui eksperimen titrasi pendadaran. Hasilnya menunjukkan kompleks 24 sama 34 responsif terhadap pH, menunjukkan peningkatan kebasaan dalam keadaan tereksitasi. Kompleks 35 ke 38 tidak menunjukkan respon pH yang signifikan karena keadaan tereksitasi lebih terlokalisasi pada ligan aksesoris. Penelitian ini menekankan pentingnya untuk mempertimbangkan sifat elektronik ligan aksesori dalam desain kompleks RU2 untuk sifat fotofisik yang diinginkan. Kemudian di sini ada gambar tabel 5, yaitu menunjukkan keberadaan muatan positif formal atau substitution penyumbang elektron dapat meningkatkan pKa kompleks logam transisi lebih dari 1,5 unit. Konsep ini tuh diperluas ke kompleks heterolepot
leptik RU 2, 28 hingga 38. Nilai pKa dan pKa tereksitasi dari kompleks ini yang dirangkum dalam tabel 5 diperoleh dari percobaan titrasi pendaran. Untuk sebagian besar kompleks yang dipelajari, peningkatan kebasaan pada saat eksitasi yang diamati yaitu mereka ini mengungkapkan sifat fotobasa karena adanya kelompok NET2, namun kompleks 35 hingga 38 itu tidak menunjukkan respon pH yang mencolok atau protonasi, hanya menyebabkan sedikit perubahan pada panjang gelombang, emisi kurang dari 7 nanometer dan intensitas kurang dari 10%. Model yang bergantung pada waktu dan percampuran orbital dikembangkan dan diterapkan pada kompleks model 39 hingga 41. Pengetahuan yang kemudian dikaitkan dengan kompleks non-fotobasa. Analisis sifat fotofisika menunjukkan bahwa kompleks 35 hingga 8 bukanlah kompleks fotobasa karena potensi reduksi ligan aksesorisnya lebih rendah dibandingkan ligan yang mengandung NIT2 yaitu sama dengan minus 1,15 hingga minus 1,25 dibandingkan dengan minus 1,35 F. Dengan demikian, keadaan tereksitasi teralokasi pada ligan aksesoris dan bukan pada ligan yang membawa bagian terprotonasi. Nah, kemudian ini pada gambar ini tuh ada dua gambar kan. Yang gambar A itu terdapat representasi senyawa kompleks RU2 nomor 39 hingga 41. Kompleks ini tuh digunakan sebagai model untuk mengembangkan suatu model berdasarkan siklus Forster. Model ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan perubahan sifat fotofisika yang diamati pada kompleks RU2 35 hingga 38. Sementara pada gambar B itu terdapat perbandingan spektrum emisi suhu ruangan yang dinormalisasi dan terkoreksi dari kompleks 39 hingga 41 yaitu sebelah kiri, dan kompleks 31, 36 serta 39 itu di sebelah kanan. Semua spektrum itu dicatat dalam pelarut CH2Cl2. Pada bagian kanan gambar, perubahan sifat fotofisika kompleks 39 hingga 41 dibandingkan dengan kompleks 31, 36, dan 39. Ini tuh dilakukan untuk membantu dalam memahami bagaimana ligan aksesori dapat mempengaruhi sifat fotofisika kompleks logam dengan mengamati perbedaan dalam spektrum emisi. Kemudian bab yang terakhir itu ketergantungan delta pKa pada masa tereksitasi. Nah, analisis yang dibahas pada bagian ini yaitu mencoba menghubungkan masa hidup keadaan tereksitasi atau pKa dari kompleks RU2 fotobasa dengan ketergantungan terhadap parameter kinetik, khususnya laju transfer proton. Hasilnya menunjukkan bahwa kompleks dengan masa hidup keadaan tereksitasi yang lebih panjang cenderung memiliki nilai pKa yang lebih tinggi. Namun untuk kompleks dengan masa hidup di bawah 200 nano ns, nilai pKa tereksitasi dapat bergantung pada umur kompleks. Para peneliti ini mengidentifikasi bahwa laju transfer proton yang cepat diperlukan untuk mencapai proporsi tetap antara spesies terprotonisasi dan non-terprotonisasi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh masa hidup keadaan tereksitasi. Nah,
Namun hubungan ini tuh masih belum jelas karena laju transfer proton pada beberapa kompleks terbatas oleh difusi. Ini tuh menunjukkan bahwa adanya faktor lain yang perlu dipertimbangkan seperti kontribusi entropotik dari organisasi pelarut di sekitarnya. Temuan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana merancang kompleks logam baru. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan foto basa, namun kompleks dengan masa hidup keadaan tereksitasi yang panjang akan menjadi target. Namun, jika efek foto basa perlu dikurangi, maka kompleks dengan masa hidup yang lebih pendek mungkin lebih diinginkan. Dengan demikian, pemahaman lebih lanjut tentang ketergantungan delta pKa pada masa hidup keadaan tereksitasi akan membantu merancang kompleks logam dengan sifat fotofisika yang diinginkan. Akhirnya kita udah di penghujung presentasi, yaitu di akhir. Aku akan memaparkan mengenai ringkasan dan pandangan. Nah, selama 5 dekade terakhir, peneliti tentang sifat foto basa kompleks logam transisi mengalami perkembangan yang signifikan. Mayoritas peneliti ini berfokus pada kompleks Ru dengan substitusen karboksilat atau atom N yang tidak terkoordinasi dengan ligan N heteromatik. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dengan jelas. Salah satunya adalah validitas data pKa tereksitasi dan bagaimana masa hidup keadaan tereksitasi kompleks mempengaruhi nilai pKa tereksitasi. Mungkin metode yang digunakan untuk menentukan nilai pKa tereksitasi juga telah direvisi dan diperbarui, tetapi itu masih banyak menimbulkan pertanyaan tentang interpretasi yang tepat, terutama ketika kompleks memiliki masa hidup yang pendek. Peran ligan aksesori dalam foto basa kompleks juga menjadi perhatian dengan temuan bahwa perubahan sifat elektronik ligan bertambah dapat mengubah kompleks menjadi foto asam. Ini membuka jalan untuk pertimbangan lebih lanjut dalam desain kompleks masa depan dengan mempertimbangkan berbagai parameter seperti ligan dasar, posisi pada ligan komunikasi elektronik dengan pusat logam, dan pilihan ligan tambahan. Simetris kompleks yang terbukti memainkan peran penting dalam sifat elektronik. Dengan kompleks yang sangat simetris cenderung berpedar. Perubahan simetris pada saat protonasi atau depotasi yang mempengaruhi perilaku kompleks secara signifikan. Kemudian juga pemilihan pusat logam menjadi fokus penting dalam pengembangan kompleks baru dengan perhatian khusus pada logam yang ramah lingkungan tentunya seperti Fe2. Namun masih ada tantangan dalam sintesis desain ligan sendiri dan penentuan nilai pKa tereksitasi yang akurat. Efek dari foto basa juga memiliki aplikasi potensial yang luas dalam fotokatalis dan produksi hidrogen fotokatalitik, membuka potensi besar untuk inovasi dalam kimia organik dan energi terbarukan. Dengan perkembangan terbaru dalam desain reaksi transfer elektron berpasangan proton dalam keadaan tereksitasi biomolekuler, kompleks logam transisi dapat diintegrasi ke dalam template material untuk aplikasi yang luas. Secara keseluruhan, meskipun masih banyak yang harus dipahami, basis foto mengandung logam telah menjadi subjek penelitian yang menarik beberapa dekade terakhir.
Tinjauan ini tuh bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan dalam bidang ini, kemudian juga mengidentifikasi tantangan yang masih ada, dan mendorong penelitian lebih lanjut dalam pengembangan dan penerapan ini dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi hari ini. Selebihnya saya mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.